Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khiratun Nadifah, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar. Dalam mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara, pada sesi 1 ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu masalah pendidikan dan hasil penelitian dari artikel tersebut juga terjadi di daerah dan lingkungan sekolah saya, yaitu di UPTD SDN Negeri 1 Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Pertama, persamaan dengan artikel tersebut yaitu bahwa pada proses pembelajaran yang dilakukan guru belum memiliki makna dan memiliki kebermanfaatan, sehingga guru masih terfokus dalam penyampaian materi yang harus tuntas sesuai dengan waktu tertentu. Hal ini menyebabkan belum adanya proses penanaman konsep secara benar sebelum guru memasuki materi pembelajaran yang seyogyanya harus dimiliki murid, sehingga murid mengetahui secara benar alasan mereka untuk belajar dan manfaat apa yang akan mereka peroleh dari materi pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana yang belum maksimal. Di sekolah saya, sarana dan prasarana termasuk peralatan pembelajaran, laboratorium, ruang UKS, serta jumlah toilet yang masih terbatas, belum sesuai dengan rasio jumlah murid. Keterbatasan sarana dan prasarana ini menyebabkan berbagai pembelajaran belum dapat dilakukan secara maksimal, terutama pembelajaran yang memerlukan eksperimen. Tidak adanya ruang UKS juga menyebabkan praktik-praktik pembelajaran seperti dokter kecil juga sulit dilakukan. Kemudian kualitas pendidik dan tenaga pendidikan juga menjadi kendala. Hal ini dapat dilihat dari beberapa guru yang masih menggunakan metode konvensional, yaitu menggunakan buku teks dalam melakukan pembelajaran. Kemudian, kemampuan guru dalam memantau dan membimbing siswa menggunakan lembar observasi juga belum banyak dilakukan. Mengenali dan menggunakan strategi serta metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa juga belum dilakukan, sehingga siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Dan dari permasalahan yang saya sampaikan, maka kesamaan output yang saya dapatkan yaitu adanya prestasi belajar siswa yang rendah. Prestasi ini termasuk dalam prestasi akademik dan non-akademik. Perbedaan yang saya dapatkan dari artikel tersebut yaitu meski sekolah saya berada di daerah perkotaan, namun kategori sekolah saya belum dapat dikatakan sebagai sekolah unggulan. Terkait dengan mahalnya biaya pendidikan, sekolah kami tidak melakukan pungutan biaya apapun dan tidak membebankan biaya apapun kecuali atas kesepakatan komite dan orang tua. Kemudian jika dikatakan dalam artikel tersebut bahwa mayoritas guru kurang memiliki kapasitas dalam melakukan pembelajaran yang berkualitas, maka ini tidak sesuai. Karena kami yang berada di daerah perkotaan masih mengalami kendala yang sama. Berikutnya, bagaimana saran saya untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Saran yang akan saya sampaikan tidak jauh berbeda dari apa yang sudah disampaikan di dalam artikel tersebut. Yang pertama, menurut saya, biarkan kurikulum berjalan dalam kurun waktu yang lama. Istilah ganti menteri akan ganti kurikulum harus dihilangkan. Apalagi jika terlalu banyak istilah-istilah baru yang digaungkan, namun pada kenyataannya tidak berbeda jauh dari yang ada sebelumnya. Maka dengan demikian, guru, murid, dan orang tua tidak akan mengalami kebingungan yang berlarut-larut. Pelatihan, pendidikan, dan pembimbingan kepada guru harus dilakukan secara langsung dari pusat, kemudian akan dievaluasi secara berkala untuk melihat apakah konsep yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan telah sama dengan yang dilakukan di lapangan. Yang kedua, kebutuhan sarana dan prasarana sekolah harus tercukupi dan memadai, sehingga tidak ada lagi guru ataupun pihak-pihak lain
yang dapat mengkambing hitamkan sarana dan prasarana sebagai indikator yang paling berpengaruh jika terjadi kegagalan dari output yang diharapkan. Penting bagi seorang guru atau tenaga pendidikan untuk dapat diberikan kesempatan untuk berlatih dan belajar sehingga kualitas dan kompetensi guru dan tenaga pendidikan dapat meningkat serta benar-benar dapat diaplikasikan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dan ini harus dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh tim dari pusat atau delegasinya yang benar-benar berkompeten. Sehingga pelatihan dan pendidikan tidak hanya sekedar menggugurkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Menurut pendapat saya, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP, Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara? Menurut saya, kedua artikel pengayaan 1 dan pengayaan 2 menyoroti bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Pendidikan di Indonesia yang dipengaruhi oleh proses pembelajaran sangat erat kaitannya dengan sosok guru sebagai aktor utama yang bertanggung jawab memenuhi semua kebutuhan belajar siswa. Dalam hal ini peran pemerintah serta pihak-pihak lain yang turut serta sangat penting dalam memberikan pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru dalam memberikan layanan pendidikan yang bermakna dan inklusif kepada siswa sesuai dengan kodrat zamannya. Lebih jauh, pendidikan yang merata dan berkualitas termasuk di dalamnya peningkatan infrastruktur dan perbaikan sarana dan prasarana menjadi faktor yang penting dalam peningkatan kualitas pendidikan. Ini tidak jauh dari apa yang terdapat dalam modul 1 BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara yang menjelaskan mengenai isu sosial politik dan sosial budaya dalam pendidikan dasar, yang memaparkan bahwa sebuah negara bertanggung jawab dalam menciptakan sebuah kondisi di mana rakyatnya dapat mencapai keinginan-keinginan secara maksimal. Hal ini sesuai dengan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat. Pendidikan yang berkualitas dapat membentuk karakter siswa yang bermartabat sebagai makhluk yang berbudaya, beradab, dan bermoral yang nantinya menjadi modal utama dalam hidup bermasyarakat dan berkebudayaan. Dengan demikian, materi pada BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara Modul 1 sangat berkaitan erat dengan artikel pengayaan 1 dan artikel pengayaan 2. Di mana keduanya menyoroti pentingnya sebuah negara dan institusi yang berkaitan dapat menyelenggarakan sebuah pendidikan yang berkualitas bagi rakyatnya dengan tujuan dapat melestarikan kebudayaan maupun membentuk suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan kebudayaan lama. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.